Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Musannif rahimahullahi ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, berwarga ini, insyaallah kita melanjutkan kembali pengajian kita masih di bab takwa. Kita mulai dari hadis yang pertama, bab awal, ya, halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab awal, hadis yang pertama, An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Boleh mengucapkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah ridho padanya. Qala, berkata, Ila ya Rasulullah, ila ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akraman nasi, man akraman nasi, siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Niga tahu kami nama kesih. Ya, jadi ditanya kita. Ada anak berbalik dari kita. Rasulullah SAW menjawab, qala,
Nabi bersabda atau berkata, Aqahu orang yang bertakwa di antara kalian. Orang yang bertakwa di antara kalian. Faqalu, orang-orang itu berkata lagi, atau sahabat berkata lagi, Faqalu, laisa an hadza nas'aluka, laisa an hadza nas'aluka. Ya. Orang-orang ini berkata, bukan ini yang kita maksud, atau yang kita tanyakan. Ini ya roh yang kanan. Ya. Jadi dia ya roh waktu ada si sahabat yang mempertanyakan tentang kemuliaan. Jadi siapakah di antara manusia itu, kata sahabat ini, yang paling mulia. Ini kalau kami nama kasih mulia. Maka Nabi menjawab, Aqahu, yang bertakwa. Ya, di ayat-ayat yang lain juga itu ada ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan itu. Ada yang hafal ayatnya itu, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ya, yang bertakwa di antara kalian itu yang paling mulia, kata Allah. Nah, inilah juga jawabannya Rasulullah. Jadi yang mulia katanya itu adalah takwa. Tapi ternyata dia sahabat ini rewe tomaku tadi maka ini tiap kanan. Ini tiap kanan. Ya. Laisa an hadza nas'aluka. Bukan. Maka ada kita qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah. Nabi kemudian bersabda atau beliau menjawab, kalau begitu Pak Yusuf Nabiullah. Ya, kalau begitu kata Nabi adalah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Nabiullah, dia adalah Nabiullah, Nabi Allah. Ibnu Nabiullah, Ibnu Nabiullah, putra atau anak daripada Nabi Allah. Ya. Bani Nabiullah, Bani Khalilillah. Ya. Dan ia adalah putra anak daripada kekasih Allah. Ya, Khalilullah. Qalu, jadi maksudnya semang dia qalu maka sih dia to maksudnya laisa an hadza nas'aluka. Itu yang bukan. Dan itu yang bukan.
Bukan itu yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi berkata lagi, qala, atau Nabi menjawab atau berkata, qala fa'an ma'adini arabi tas'aluni. Fa'an ma'adini arabi tas'aluni. Jadi Nabi bertanya. Jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar bangsa Arab yang kau tanyakan pelaku. Jadi apakah tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar bangsa Arab yang kau tanyakan padaku? Khiyaruhum fil jahiliyati. Khiyaruhum fil jahiliyati. Yaitu orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah. Yaitu orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah. Yaitu orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil islami idza faqahu. Ya. Khiyaruhum fil islami idza faqahu. Itu pula yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam. Itu pula yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam. Faquhu idza faquhu, jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Jika mereka mengerti hukum-hukum agama atau hukum-hukum syarak, ya muttafaqun alaih. Ya kita coba saya jelaskan ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang penuh mubarak ini anak-anak semua, para santriwati Pondok Pesantren Baitul Mukarramah Wilalangi, alhamdulillah satu keberkahan kembali kita ketemu di subuh yang penuh mubarak ini. Jadi di bab yang masalah takwa ya, takwa. Jadi suatu ketika seorang sahabat meriwayatkan sebuah hadis, itu adalah Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah pernah saya sampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu sahabat yang di antara para sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau banyak juga menghabiskan waktu bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai juga beliau diberikan gelar. Ya. Siapa itu? Abi Hurairah. Apa itu Abi Hurairah? Artinya Hurairah apa? Bapakku kucing.
Jadi bapak kucing, kenapa dikasih gelar bapak kucing? Karena banyak kucingnya. Jadi ini Abu Hurairah pecinta kucing. Jadi kalau ada di antara anakku juga yang pecinta binatang yang banyak, namanya suka memelihara jadi kadang orang suka memelihara anjing, banyak sekali anjingnya. Nah, dia sering dipanggil Abi Kalbun. Ampuna sweet. Ya. Kalau suka memelihara ayam, apa bahasa Arabnya ayam? Dajjal. Nah, Abi Dajjal. Bisa juga kalau perempuan Umi Dajjal. Indok kalau banyak. Kalau ada orang yang suka memelihara monyet, apa kalau monyet? Itu. Jadi Abi Ampokna monyet. Ya, salah cerita dia makan di monyet. Jadi karena cintanya ini sahabat Nabi ini kepada kucing, jadi itu Abi Hurairah itu kenapa ya? Itu karena kalaupun dia sholat itu dia selalu dikerumuni oleh kucing. Jadi tidak punya lagi nyongeh. Biasa dia itu masuk payah kemana ada P. Makanya Nabi kasih saya nama Abi Hurairah. Jadi itu Nabi itu biasa Nabi memberikan semacam nama-nama panggilan, bahkan barang-barang Rasulullah itu yang dia miliki itu semuanya ada namanya. Namanya kalau pedang Rasulullah dikasih nama Zulfikar. Ya, seperti ada lagunya Robai Rama itu Zulfikar. Pernah dengar? Bahwa kita ada anak gelaga. Nah, Zulfikar, jadi dia kasih nama-nama sahabat atau barangnya. Nah, jadi sahabat itu suka begitu. Artinya dia menganggap bahwa setiap barang itu bisa berkomunikasi. Pada itu asli atau kucing. Jadi ini asal. Kasih sebenarnya aku cintai sengi Aminah. Ya, jadi ku tioli itu Aminah macet itu nyong itu ku tempat kata Aminah tempat kata Aminah kepelari lari. Tahu tulisannya sama asu anjing juga begitu. Kalau ada anjing dikasih nama mulai dari kecil dipanggil. Kalau mau dikasih dikasih makan, boy, kasih makan, boy. Padahal itu lari, boy, nah, boy, kasih makan. Jadi kalau dia mendengarkan kata-kata boy, dia lari, karena dia sudah tahu bahwa itu kalau boy itu saya. Nah, jadi itu binatang itu. Makanya Nabi juga itu bahwa ini barang juga semua adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dia juga kasih nama. Jadi barang-barangnya Rasulullah itu. Nah, ada kesulitan belakang oleh Allah. Jadi itulah kebiasaan Nabi Hurairah itu pecinta kucing. Jadi kalau kita mau juga seperti beliau, ada sebuah teman juga itu di mana dia? Di Wajo. Ada di situ saya punya teman di rumahnya banyak sekali kucingnya. Kalau saya datang itu, pakai begi malah punya, pada sebiasa lah kayu nabi atau ini tesi bukan asal aku mana. Oh, ya pun mau kemana? Tapi macam
Artinya mulai pinta dia no madak ke malu, moromar kalau tudaku madak moromar tudaku moromar mati tadi. Menonton bawah. Kuda Yoli dia kuda Renan. Bahkan kak makan itu jambaran nasa macam. Biasa aku nasa jambang mesu atau kami itu nasa kolron nasa yoga kolron. Macam ini saya macam. Ya roh nasa bagi udah baru biasa mah tapi lama-lama dia juga ikut sama saudara-saudaranya itu. Jadi banyak sekali kucingnya. Nah inilah, ya kalau kita pencipta makhluk Allah itu bisa. Nah apa kata Guru Hurairah ini bahwa kurang ngasih tahu sahabat, makutana kita minta ni gaya kami nampak kasih seseta orang yang paling mulia. Nah, tentu jawabannya Nabi adalah yang paling bertakwa karena sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan tadi saya bacakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Jadi tidak ada apa yang namanya mulia itu agama. Allah tidak melihat rupa kita cantik atau tidak. Allah tidak melihat fisik kita. Ya. Jadi maka Nabi dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan bahwa yang paling baik itu bukan karena fisik kita baik, jabatan kita baik. Kelak yang akan dilihat oleh Allah itu adalah hati kita, qulubihim wa a'maluhum. Jadi hati kita dan amalan-amalan kita. Di fisik itu Allah tidak. Oh ini orang yang mau putih-putih, mancung hidungnya, berarti mulia. Belum tentu. Kalau dia hatinya tidak beriman, bertakwa kepada Allah, kelak juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Toh? Biarpun dia hitam, pesek hidungnya hitam, karibo, ini rokok itu. Dia kucang main, dia nulis tamu ayu lembut, baru dia toko pakai. Nanti analisisnya cici-cici mah pakai, nak berkata nak bermata loh. Dia nulis tamu, lagu-lagu kami pun pakai, warna tebal. Karena itu waktu aku bahasa orang-orang Afrika tuh, ngomong. Apakah Allah melihat itu? Tidak. Buktinya Bilal itu adalah negro, orang hitam. Ini saya tahu bolontak toh. Ini bolontak kan macam ribuan, toh hitam manis. Kalau orang negro itu hitam manis. Nega manis, hitam manis. Masih ini kan hitam manis, toh. Kasih menemukan. Meskipun pesek-pesek itu termancul ada. Pasana ingat dayamu, lo berarti pesan-pesan. Siapa lagi namanya Suci? Siapa? Fitri, mana sih Suci di dalam bulan suci? Suci, Fitri. Siapa? Ini sama Baki, Bika, siapa? Iba. Baki, itu anak saya. Baki. Ya, ada nama anak sahabat sampai itu namanya Baki. Jadi Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat itu cuma hati kita. Dan kemudian amalan-amalan kita. Bagus tidak? Ada namanya sini Posia. Yang mana? Posia siapa? Posia Latif. Posia Latif. Mana? Mana orangnya?
usia Pak Latif di Al-Ghazali ya, bilang Ustaz ada anak itu kayak gimana pesantren, siapa namanya, yang usia, oh usia Latif, oh bisa itu Pak Latif. Itulah bagus juga kalau ada orang tua kita di belakang nama, cepat udah tahu orang kan. Ya. Jadi hati kita yang dilihat, bukan apakah dia kekayaannya, pangkatnya. Enggak, bilang saja yang negro itu tuh kami mengatakan wahai Bilal, apa-apa yang kau lakukan wahai Bilal, apa amal wahai Bilal sampai saya dengar itu apa joka-joka sandalan ke surga, maksudnya tapak-tapak apa namanya, jejak-jejak tapak-tapak saya dengarkan langkah-langkah sandal di surga. Wah, luar biasa. Artinya ini navigator pertama surga kan sandalan. Makanya itu dia pegang itu sandal itu sandal tak khusus. Maka ada tuh kalau masih gigi. Jadi kelak itu sandal itu juga akan menjadi istimewa. Wah ini sandal dipakai untuk beribadah. Jadi dia kita akan juga teringat kalau perlu kasih nama. Ya, pamannya kasih nama, pamannya Hasanah. Mana Hasanah? Padahal sandal aku. Mana Hasanah aku? Betul sandal aku orang Hasanah. Hasanah berarti baik, berarti yang selalu mau pergi ke masjid. Jadi orang itu dipakai. Jadi pada akhirnya nanti enak dipakai karena memang wah ini sandalku Hasanah. Ya, gitu. Boleh. Nah, jadi itu bidang itu didengarkan sandalnya oleh Rasulullah disukai. Padahal kalau kita mau melihat fisik, dia tidak ada sih. Sudah hitam, sudah ini. Ya. Tapi Allah kan tidak melihat itu. Allah melihat hati kita bersih tidak. Hati kita ini punya takwa tidak di hati kita ini. Amal-amalan kita terkait bagaimana? Berbuat baik kepada orang tua, bagus hubungan kita kepada sesama santrika atau santriwati atau bagaimana, itu yang dinilai. Karena itu nilai takwa itu tinggi. Takwa kan takwa itu apa dulu? Takwa itu menunaikan atau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita usahakan itu, lakukan itu. Ditambah menini. Apa itu menini dulu? Menini. Jadi menini itu selalu bersikap waspada. Menini, mamanya dia punya kebun dia punya kebun. Tiba-tiba ada mangga masuk di kebunnya dan itu sudah masak. Tapi dia melihat mangga di atas, mangganya belum ada yang masak, buahnya masih kecil. Dia lihat, tengok di kebun sebelahnya, angka koro balidar, nah fauna, mana baru nih, bakal ada yang masak. Ma pikir ada, pasti buahnya ya, roh. Jatuh kemudian bergelinding masuk di kebunnya, berarti ya bawe ya rohuna. Biasanya manini dena ya rohwe. Nah balik cek udah ya rohwe. Dena andre. Apa ini negara? Tahu aku ya talek. Pak Joko udah retu. Berarti dia pada manini apa? Biasanya manini selalu kalau abu-abu antara harap hal dena besar. Allah akan haranya dia jauh, kalau dia hindari. Karena sama ini, ibu dia betul nak besar, dia nak, buka pelopeng, kita tuh, kan dia pun betul, tapi mau tak apa ya, tapi beda tak masak pun. Nah, beda masak pun, beda penutupnya.
tapi mirip polpenta. Polpen Snowman juga, tapi beda penutupnya. Orang yang menini maka datangnya lupa. Aku pun dia nama ini tahu kan? Wala bawa pak. Lo boleh berbeda kan? Pak, kalau betul buka itu berarti orang itu tidak menini, ya. Jadi orang yang selalu takwa menini di dalam kehidupannya itu mulia di hadapan Allah. Ya, dimuliakan oleh Allah. Karena dengar kisahnya seorang anak muda yang menini. Ketua anak muda biasa, nekan daluhu. Ini anak muda, dia kelaparan. Ketika dia mau melintasi sungai, tiba-tiba dia melihat buah-buahan mengalir di sungai, melihat buah-buahan di sungai terhanyut oleh air. Dia meninggal atau melumpuh. Namanya orang lapar, dia tetap panali no kusaloi nali buah-buahannya apelnya diambil. Langsung dia makan, Pak Munggu itu dia minta kasih buah, ada. Kurang ini pasti Pak, kurang ini nanti kalau boleh dapat tadi kan. Jangan lupa ya aku nggak pikir mereka, wah, ini halal. Pak pasti ini apel ada yang punya. Nah, dia berpikir, kalau dia saya tidak minta halalnya ini, kelak api neraka yang akan mencuci, membersihkan daging-daging saya yang sudah tumbuh daripada apel ini. Masih makan merasa. Makanya ini anak muda dia ikuti itu sungai, akhirnya harus selalu beda. Malau, kan lalu pohon apel pas lade ia sih selalu nita buana, katutup buah berapa? Oh iya kan, buana pasti dia jadi buah kurosau. Oh, terus apa di sana? Wah dia kan, kan aku naruh tuh kembali dari kan. Wahai bapak bulan, lo kak makutan. Itingina sehunana ya dari jadi hunana kedai itu rumahnya bagian sana, ada itu rumah begini itu rumahnya tua Jokan ini kalau sampai persis seperti yang digambarkan dan itu dimulai karena mana Assalamualaikum karena kalau waalaikumsalam ya tahu kita ada megangare itu dalam bahasa kita. Apa tujuan tawa yang mudah? Kenapa datang di sini? Ya. Barang dulu. Apa tujuannya? Karena wahai bapak, wahai pulang, ada bener kamar raya, agak gini, demre, noka diseloe melumpuh kak. Dalam keadaan lapar, tiba-tiba saya dapatkan sebuah apel di sungai. Kemudian saya makan karena laparku itu saya makan. Kemudian baru saya sadar ternyata ini apel. Saya pikir pasti itu bukan. Makanya jadi kurang itu ya rosaloe, kurang itu ya apel. Pohonnya pas di atas sungai, buahnya sama.
Makanya saya tanya, ada di situ punya tebu, saya tanya, ternyata apel tak panen dari tak bro, Masya Allah ya, dari itu tebu kampung apel. Jadi makai loka melo halal, nah saya minta halalnya. Maka manakah Dewa nasa dewi mana kuat nasa numali sepatah numali, karena jangan sampai Allah melaknat saya gara-gara satu apel ini. Nanti saya dicuci oleh Allah di dalam neraka gara-gara apel ini. Makanya wahai fulan, pahala langkah, nelo pahala langkah, apa belinya? Biar saya beli. Coba, kamu kira-kira tahu apa kalau? Ada orang yang seperti itu. Apalagi sampai dia mengaku seluruh bela. Kau ini makanya kau bawah. Kada itu kamu nanya pak, harus malu-malu buat. Tapi karena manilinya tadi ini nak muda, itu tadi. Jadi yang kudena semelo pak halalakan kak, boleh dibawa nih. Siaga boleh diolian ini. Berapa harganya satu itu? Saya beli. Makanya ya roh, bapak wahai anak muda, jangan beli. Jadi dihalalakan nak, uhalalakan tapi kesarana. Wah, ada kesarana. Kada lo mungkin, kada pak. Mau jadi terima syaratnya dengan apa pak? Insya Allah. Apapun saya lakukan, syarat apapun, yang penting ini apel halal buat saya. Cocok. Sepakat? Oke? Jadi begini, karena saya anak kurang, kak persialan. Kak persialan yang orang tukan aku dari lalu. Ya, lo kak persialan. Tapi ya roh anakku salah. Wah, makan salah kan yang pertama nanti saya kasih kuda, nomor siti buta, wah makan memang buta. Agak pi nasa mata taruh tuli, wah buta tuli topa, makan dia madrasahnya. Tapi kau tidak mau harus diterima karena itu syarat. Yang ketiga nasar tidak bisa berjalan. Dia juga. Dia jina. Wah, dia jina. Yang keempat bisu. Dia mana? Bisu. Jadi semana aja saudara. Dia mana? Bisu dia. Tak bisa ngomong. Makan aku basuh tuh buta toni, tuli toni, itu gajino. Ditomba, nak bicara, mau pikirin orang. Bagaimana? Sepakat nih. Kalau mungkin tadi orang kurang. Ya, demi sesuatu yang halal, mengharapkan ridha Allah, saya siap, nggak ada masalah. Di banyak perkawin tuh, pak, sepakat, sama berjalan, perkawin. Malam pertama, boleh tahu kamaran kebeningan, kalau tahu itu bukti ini nasi untuk. Toh, dia nasi tudala, toh, jadi dia menekanita. Hanya sebatas lima bawa sepawa, tomatol nih pak kami. Dia menekanita ini. Itu kan orang dulu seperti itu, emang bilang deh. Biasa betul dah tinggi mah, si bici sah. Tak bisa bicara, si kepi. Kalau orang dulu itu tidak, dia tidak kenal dengan pasangan itu.
banyak-banyak dijodohkan oleh orang tuanya. Ya. Malam pertama kan violona kamaran. Oh, di mana gato-gato. Iya, lo kama gato-gato dek itu nang kalinya ya. Waktu tolong nang to ada nang gato-gato kak lah. Lo kama beres salah. Wah, itu nang kalinya. Taruh. Jadi wah pikir-pikir ya lo. Langkahnya taruh pada satu pintu. Setidaknya itu adalah perintah agama. Kalau mau masuk pintu, ucapkan salam. Ketok-ketok. Assalamualaikum. Apa kamu mati pula? Kalau suara, halus suaranya. Waalaikumsalam. Wah, halus suaranya hasil. Siapa itu di dalam? Kamu. Siapa itu di dalam kamar? Dia masih sekitar 15 menit lah. Ada apa kunci itu kunci deh. Coba lu buka ada kuncinya di celana di belakang itu. Ayat itu mana? Ya. Jadi wah, merasa senang. Tiba-tiba membuka pintu. Nampak masih. Kata punya kakinya. Malah tak. Nanti empat pintu. Apa mata lu? Nanti kejalina salah. Nah, kita dari itu. Bah, dia datang ke kamar. Lari ke kamar aku apa? Bapak, suni mana? Yo, dia kok asli. Nabi ini tanya. Karena kan nanti aku udah sebelum aku mereka sengaja begini, kecil di mana aku? Ada dia bukan. Menekan setelah kaki, dia gaji nanti. Dia paling kelingan bisu. Kemudian asal detonat kita. Nih, bukan ketok-ketok, maaf balik berarti itu bisu. Mau makan ketok coba man. Juga timpa tangan, nape jadi berarti itu orang buka. Jadi kayak ada bini gitu. Tangannya tuh ada bini. Kemarin saya cuma pakai Ustaz, udah ya udah. Jelaskan masyarakat. Masuk kuliah masyarakat kita ibu dan sebab itu nak ibu anak itu ini nampu diminta masalah tidak suka melihat sesuatu yang haram. Bukan ditulis saya sebenarnya itu anakku tuh dia nampu dipicu ke macam ini. Dia mau dipical ini kalau rahasia ada tahu gitu. Dia mau dijok mak beli bola tapi mereka kali makan. Dia hanya mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Saja nak, kata aja kalau pada waktu ini juga, kita juga. Kita dia. Kede, itu bini guna, dia nak puji mak di bola, makan bola. Biasa nasi, biasa potong mereka. Dia negara bola, kali kurang balik boleh bagus. Nah sebelum itu dia nak puji juga.
Dia hanya berjalan ketika itu adalah kebaikan. Maka bisu nama anakmu, berbalik pada biasanya bisu itu anak kami dia dia namu di bau anu masalah, ujannya tuh ini aku itu, nampak di mana? Jauh kali dia bertamu, biar dia paling juga sih kan tadi tempatnya. Jadi tanya, assalamualaikum. Kalau tidak assalamualaikum, mana memang dibukakan pintu kan di mana? Dia no sih pak kan jadi sisan naik barat maka nama tu di lampu. Wah, anak darah cantik. Ingat makhluk Allah malik andi makan anda. Mincak rumah. Wah. Binti balana nulis seperti kita sepanjang. Wah. Wah, cantik pembeli nama. Wah, cantik betul. Ya, lengkap dari suku beda nama. Taman. Yang membentuk mencarikan, maka malam ini di bawah hidup bersama. Kelak ini melahirkan anak, anaknya ini melahirkan seorang anak lagi. Itulah yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Pak Masab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ia nak nari. Apona lato nari ini. Dia anak muda. Lato nari Imam Hambal. Engkau anak nero tu anak mana? Engkau si anak ia anak nari. Imam Ahmad bin Hambal. Dia naruh lato nero cantik. Dia naruh ini Imam Hambal yang cantik naruh. Si bayar nak muda dari mana apa? Lato ni Imam Hambal. Imam Ahmad. Lato nak. Mari memancak. Kenapa ini Imam Ahmad bin Hambal cerdas? Karena ini orang tuanya menjaga yang namanya makanan halal dan haram. Lato dari orang dina bodi kayu-kayukan kataita yang menjaga sikapnya, menjaga hatinya, menjaga mulutnya. Orang tuanya lagi menjaga makanan yang masuk yang diberikan kepada keluarganya sehingga melahirkan anak dan cucu yang soleh solehah dekat dengan Allah yang cerdas orang. Ya, jadi ku bagasing itu makanya itu ku mati jadi ibu semua sudah ada keluarga. Ya. Jangan sembar dikasih masuk dalam perut. Apalagi kalau sudah hamil, ya. Jangan sisipkan makanan yang haram ke dalam tubuh kita makan, karena yang dimakan oleh bayi jangan itu juga makan haram nanti. Pada akhirnya anak-anak kita itu nanti masuk susah disuruh. Jadi bukan anak mabata masuk susah disuruh, mungkin bisa dipertanyakan apakah dulu makanannya haram atau tidak. Ya. Waktu namanya masih sekolah di terlambat itu bahkan dia dalam sekolah mengeluh kepada orang tuanya. Mabila lalu di sekolah aku mah di terlambat itu tak biasa itu lentuk. Di satu yang motor deh, nani was sekolah. Desa anu nani was sih. Dia tahu sih kalau nani mah motor waktu. Yung kemas sekolah yung rekreasi. Nani was sekolah. Ini kenapa? Mesti dipertanyakan. Apakah memang orang tuanya itu memakan barang haram atau tidak? Kalau tidak, berarti mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak bagus, sehingga anak-anak kita ini seperti tidak mendengar. Karena kalau dia barang haram selalu dimakan itu pasti itu bagus, itu hasil. Anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi inilah takwa ini lalu kemudian punya nilai di sisi Allah, nilai terbaik, paling mulia. Dan yang mulia juga itu adalah Nabi Yusuf.
Karena kenapa Nabi Yusuf mulia diangkat sebagai nabi? Karena bapak-bapaknya juga nabi. Ada Nabi Yakub, ada Yakub, dan rentetan nabi-nabi dari bapaknya dari sampai Nabi Ibrahim turun sampai Nabi Yakub. Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Itu karena prosesnya bagus, orang tuanya bagus, neneknya bagus, pada akhirnya anaknya juga menjadi seorang nabi. Itu yang mulia. Anak-anak Musa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang yang nilai-nilai yang diberikan oleh Allah, perlembagaan terbaik siapapun dari kita, siapapun, mau dia tinggi orangnya, mau pendek orangnya, mau dia kurus, mau dia ada lesuk pipinya atau tidak ada, siapapun itu, siapapun dari kita yang mulia itu yang punya hati sini, yang hatinya baik, hatinya tulus, amalannya baik. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Jadi anak-anak semua jaga sama ini, jaga sikap kita di pesantren kita ini. Ya, perbaiki semua hal-hal kita belajar di sini untuk senantiasa menjaga akhlak yang baik, supaya nanti kalau kita keluar dari pesantren ini itu akan tertular masuk di masyarakat. Bagaimana kita ngomong kepada orang yang lebih tua, bagaimana memperlakukan orang tua kita, bagaimana memperlakukan orang yang sama dengan kita, memperlakukan orang yang adik kita. Inilah pesantren ini mengajarkan tentang itu, cara bersosialisasi, cara bergaul di dalam masyarakat. Maka itu tahu ini kasipan ada mau tahu berarti nama kada ada kasipan harus pacaran sama tiada, harus pacaran sama makiada mewah kita ada kasipan anak tahu politik ya anak tahu politik ada ya ada anaknya boleh pesantren aku itu bukan biasa. Nah itu cocok bodi ya namanya sisa dalam Pak B dia nangis dia royal wah bodi yang nangis. Jadi orang itu selalu seperti ini, kalau ada letak jadi baca fakta ini kan ada kurang naik anaknya yang apa sering mesin macam mana tuh betul anaknya yang anak pelian apa tuh semuanya itu padahal ternyata si tolong bakar ini tapi macam mana tolong bakar mesin gara-gara kita. Makanya kalau bermasyarakat perbaiki tolong tak ikut maka sini sifat-sifat macam mana keluarga itu pantas macam itu manusia kasih kebiasaan kasih betul nak ya nak pala berarti nama negara kesifat anak nama ambo anak nama ambo tak kesifat itu gak pertama kesifat itu semua akan tertular ke keluarga kita, padahal kita menjadi anak semua perbaiki itu. Saya kira ini yang saya sampaikan semua, mudah-mudahan menjadi berguna semua dan bisa menjadi pahala terbaik apapun yang kita bisa kita lakukan. Terbaik itu kita semua perlukan kita, alat kita seperti itu. Saya kira ini adalah Allah yang jema'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.